Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 3B. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab di pelajaran 3 ya, yaitu ad-darsus tsalis. Nah, artinya pelajaran ketiga. Temanya tentang al-amrod, artinya nama-nama penyakit. Baik, kita langsung lanjutkan saja dulu. Kita sudah belajar kosakata ya. Sekarang kita ulang lagi. Yang pertama ada sudaun, artinya pusing ya, atau sakit kepala. Sudaun, pusing atau sakit kepala. Yang kedua ada humma. Nah, humma artinya demam. Yang ketiga ada su'alun. Su'alun artinya batuk ya. Nah, baik. Yang keempat ada zukamun. Nah, artinya pilek ya. Zukamun artinya pilek. Anak-anak, jika ada kosakata yang tidak diketahui silakan nanti boleh ditambahkan ya. Kemudian yang selanjutnya ada waja'us sinni. Nah, waja'us sinnin artinya sakit gigi ya. Waja'us sinnin, sakit gigi. Yang selanjutnya ada ar-romadu. Ar-romadu. Ar-romadu artinya radang mata ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita coba lanjutkan ke halaman 42. Nah, di sini ada sebuah kalimat ya. Madza asobak. Nah, madza asobak. Nah, baik. Di sini terdapat dhamir muttasil. Anak-anak perhatikan dari atas sampai ke bawah semuanya sama. Madza asoba, madza asoba, madza asoba sampai ke nomor 5. Yang membedakan hanya huruf akhirnya saja ya. Nah, namun meskipun hanya beda satu huruf, satu atau dua huruf itu memiliki makna yang berbeda. Nah, makanya Bapak kemarin sudah memberikan file terkait dhamir muttasil ya. Nah, baik. Nah, ini Bapak sudah memberikan file 2 ya terkait dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Nah, jika kita belajar dhamir muttasil atau kata ganti untuk kata ganti yang tersambung ya. Nah, untuk menunjukkan kepunyaan diletakkan di akhir kata. Nah, maka otomatis kita harus belajar dhamir munfasil dulu untuk kata ganti nama orangnya. Ada huwa artinya dia, hiya artinya dia satu perempuan. Kalau huwa dia satu laki-laki. Anta artinya kamu satu laki-laki. Anti kamu satu perempuan. Saya bahasa Arabnya ana, nahnu bahasa Arabnya kita atau kami ya. Nah, ini untuk dhamir munfasil, kata ganti nama orang. Nah, dhamir munfasil ini untuk kata ganti nama orang. Contohnya gimana, Pak? Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan contoh yang Bapak kirimkan. Nah, yang Bapak tampilkan maksudnya gimana sih kata ganti nama orang itu? Maksudnya begini anak-anak, contoh. Kita praktik menggunakan kata huwa atau dia ya, satu orang laki-laki. Nah, ini contohnya. Contoh, Bapak membuat kalimat saya punya teman namanya Ahmad. Nah, Bapak ganti namanya Hasan. Nah, sudah. Kemudian kalimat selanjutnya Hasan seorang siswa. Nah, kita bisa saja menggunakan namanya kembali dalam penulisan kalimat. Nah, akan tetapi selain menuliskan namanya, kita juga bisa menggunakan kata ganti. Contohnya, kita langsung saja gak usah tulis namanya lagi. Saya punya teman namanya Hasan, dia seorang siswa. Nah, orang pasti akan mengerti apa yang kita jelaskan karena kita sudah menyebutkan nama Hasan di sini. Nah, jadi dia yang dimaksud di sini siapa? Ya Hasan.
karena sudah dijelaskan di awalnya. Kalau misalkan gini, saya punya teman namanya Hasan. Hasan seorang siswa, bisa saja. Nah, kalau itu langsung ditulis namanya. Kalau menggunakan kata ganti seperti ini, saya punya teman namanya Hasan, dia seorang siswa. Nah, itu sudah sempurna ya. Nah, menggunakan kata ganti. Contoh dalam bahasa Arabnya, tadi kan dia laki-laki itu siapa? Huwa ya. Contoh kalimatnya seperti ini anak-anak. Li sodikun, aku punya teman. Ismuhu Hasan, namanya Hasan. Huwa tilmizun. Nah, huwa tilmizun, dia seorang siswa ya. Nah, dianya di sini laki-laki karena menggunakan huwa ya. Jadi laki-laki, dia seorang siswa. Huwa tilmizun. Nah, inilah kenapa kita belajar domain nun fasil itu adalah kata ganti nama orang. Nah, untuk menyebutkan nama orang yang sudah disebutkan ya. Nah, kita bisa menggunakan kata ganti dia. Ismuhu Hasan, namanya Hasan, dia seorang siswa. Aku punya teman namanya Hasan, dia seorang siswa. Nah, jadi di sini gak harus ditulis lagi Hasan seorang siswa. Kita sebut saja dia seorang siswa karena nama Hasannya tadi di awal sudah kita jelaskan. Nah, itulah yang dimaksud dhamir munfasil, kata ganti nama orang ya. Nah, seperti yang tadi Bapak contohkan, aku punya teman namanya Hasan. Nah, di sini namanya sudah disebutkan. Jadi kalimat selanjutnya kita tidak usah menyebutkan nama Hasan lagi. Hasan seorang siswa, tidak usah karena sudah disebutkan di awal. Namanya Hasan. Kita tinggal melanjutkan menggunakan kata ganti dia seorang siswa. Nah, seperti itu. Itu untuk dhamir munfasil, untuk kata ganti nama orang ya. Nah, lalu bagaimana bentuk dhamir muttasilnya, kata ganti yang tersambung untuk menunjukkan kepemilikan. Nah, yang huwa ini berubah menjadi hu. Biasanya diletakkan di akhir kata. Ya. Nah, baik. Kemudian yang hiya menjadi ha ya, diletakkan di akhir kata. Nah, yang hiya menjadi ha, diletakkan di akhir kata. Yang hiya menjadi ha ya, kalau di printan ada yang salah nanti giniin ya. Nah, anta menjadi ka, anti menjadi ki, ana menjadi ya sukun, nahnu menjadi na. Nah, contohnya gimana? Contohnya pada kalimat percakapan yang ada di buku paket bahasa Arab halaman 42 tuh. Madza asobaka, madza asobaki, madza asobahu. Nah, tadi kalau belakangnya hu itu apa artinya? Dia laki-laki ya, dia satu orang laki-laki. Contoh dalam kalimatnya seperti ini. Kita kan tadi di halaman 34, di halaman buku bahasa Arab 42 itu madza asobaka, madza asobaki. Nah, semuanya sama menggunakan kata asoba. Nah, yang membedakan huruf di belakangnya ya. Asoba sendiri artinya adalah menimpa atau mengenai. Nah, lalu kalau belakangnya ditambah ka, ditambah ki, jadi apa artinya? Nah, kita lihat dhamir muttasilnya ya. Nah, kita lihat dhamir muttasilnya. Tadi kalau kata huwa, dia satu laki-laki, dhamir muttasilnya hu. Jadi nyah artinya satu laki-laki, nyahnya ke siapa? Ke dia ya. Nah, baik, contohnya seperti ini. Halaman berapa tadi di bukunya? Halaman 42 ya. Madza asobaka. Nah, semuanya sampai nomor 5 sudah Bapak pindahkan ke sini ya. Anak-anak silakan buka buku halaman 42. Madza sendiri artinya apa ya. Jadi madza asobaka, apa yang menimpamu. Nah, ini bertanya ke satu orang laki-laki, apa yang menimpamu? Kemudian dia menjawab asobani sudaun. Nah, asobani sudaun artinya asobani sudaun artinya
aku terkena pusing ya. Nah, atau aku terkena sakit kepala di sini ya. Aku sakit kepala. Aku terkena sakit kepala. Bisa kita juga sebut pusing ya. Nah, baik. Tadi kan asoba artinya bisa menimpa, bisa mengenai ya. Jadi artinya aku terkena sakit kepala. Nomor 2, silakan ini boleh ditambahkan nanti jika anak-anak tidak tahu kosakatanya ya. Madza asobaki. Nah, ini yang ditanya berarti satu orang perempuan karena belakangnya ki ya. Nah, tadi kalau satu orang perempuan, kamu satu orang perempuan, anta, nah nama belakangnya, anti, kamu satu orang perempuan. Ketika domir mutasil yang tersambungnya jadi ki. Kalau anta, kamu satu orang laki-laki jadi ka. Kalau ana jadi ya, huruf belakangnya. Kalau nahnu jadi na ya. Anak-anak silakan boleh sambil dibuka file yang sudah di printnya ya. Nah, madza asobaki, apa yang menimpamu? Nah, ini bertanya kepada perempuan. Asobani, nah yang menimpaku adalah, bisa seperti itu, aku terkena batuk, atau bisa juga terjemahannya seperti ini, yang menimpaku adalah penyakit batuk. Nah, ini sesuai ya dengan teks dalam file yang Bapak berikan. Asoba artinya menimpa, jika ditambahkan domir mutasil bisa menimpaku, menimpanya, dan yang lainnya. Nah, terjemahannya bisa seperti ini. Nah, namun untuk terjemah pendeknya kita gunakan yang ini saja, aku terkena batuk. Nah, udah gitu aja. Kalau mau terjemah sesuai yang itunya bisa seperti ini ya, sesuai yang Bapak kirimkan di file. Yang menimpaku adalah penyakit batuk. Nah, namun ini terlalu kepanjangan, kita gunakan yang pendek saja, aku terkena batuk. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita yang selanjutnya. Nomor 3 dan nomor 4. Madza asobahu. Madza asobahu, apa yang menimpanya? Yang menimpa dia, satu orang laki-laki. Asobahu wajaul asnani. Asobahu wajaul asnani artinya dia terkena sakit gigi atau telah menimpanya penyakit sakit gigi. Nah, kalau ini kan terlalu panjang ya. Telah menimpanya penyakit sakit gigi. Kita tulis yang ini saja, dia terkena sakit gigi gitu, supaya singkat terjemahannya. Nomor 4. Madza asobaha, apa yang menimpanya? Menimpanya satu orang perempuan. Yang ditanyakan perempuan ya. Apa yang menimpanya? Dia terkena anemia. Asobaha fakruddam, dia terkena anemia. Atau telah menimpanya anemia. Nah, itu terlalu panjang, kita gunakan yang pendek saja. Asobaha fakruddam, dia terkena anemia. Nah, seperti itu ya. Silakan nanti boleh ditambahkan di halaman 42 di buku paketnya ya. Kemudian yang terakhir nomor 5. Madza asobana, apa yang menimpa kami? Kami terkena azukamu, terkena pilek. Nah, seperti itu. Atau telah menimpa kami penyakit pilek, itu terlalu panjang kan, kita gunakan yang pendek saja. Kami terkena pilek gitu. Kami terkena penyakit pilek. Nah, itu ya. Untuk halaman 42. Nah, baik, untuk halaman selanjutnya. Nah, ada latihan halaman 42. Silakan anak-anak ini nanti ditambahkan di bukunya ya. Madza asobaka, apa yang menimpamu? Sebenarnya dalam percakapan bisa kita sukunkan harokat akhirnya. Ma asobak. Nah, langsung seperti itu. Apa yang menimpamu? Ma asobak, apa yang menimpamu? Asobani ar-rumad. Nah, asobani ar-rumad. Nah, aku terkena titik. Ar-rumad artinya apa? Silahkan nanti ditambahkan.
Nah, ini yang Bapak beri garis merah, ini domir muttasilnya ya. Jadi, apa yang menimpamu? Asobani ar-romad. Aku terkena apa? Silakan buka halaman 43. Nah, di sini ada ma asobak. Nah, ki ya belakangnya ma asobaki. Apa yang menimpamu? Bertanya kepada perempuan. Kemudian dia menjawab asobani soal. Nah, asobani soal artinya aku terkena apa? Nanti silahkan diisi ya. Asobani as-soal boleh dibaca seperti itu, atau asobani soal boleh dibaca seperti itu ya. Boleh disukunkan. Yang nomor 3, ma asoba aliyan. Ma asoba aliyan. Nah, apa yang menimpa Ali? Nah, kemudian temannya menjawab asobahu al-humma. Nah, asobahu al-humma, dia terkena sakit apa? Nah, al-humma apa? Silahkan nanti boleh ditambahkan ya. Nah, yang selanjutnya, percakapan keempat, ma asoba Aisyah. Nah, apa yang menimpa Aisyah? Temannya menjawab asobaha. Nah, kenapa menggunakan ha di sini? Karena Aisyah perempuan, dia satu orang perempuan ya. Jadi menggunakan ha. Asobaha waja'usin. Nah, asobaha waja'usin. Nah, dia terkena sakit apa ya. Nah, nanti boleh dituliskan. Nah, anak-anak, untuk hari ini Bapak rasa cukup ya. Nah, sebenarnya ini di belakang juga ada terjemah singkatnya. Dia sakit apa di halaman 44. Nah, namun kita tetap harus mengetahui kenapa huruf akhirnya seperti ini, asobaha, asobahu. Kita harus tahu kenapa ini ha, kenapa ini hu. Nah, makanya sudah Bapak berikan file domir muttasil ya, isim domir. Nah, baik, nanti ini anak-anak silahkan ditambahkan terjemahannya. Kemudian nanti tuliskan nama penyakitnya ya. Untuk tugasnya nanti Bapak kirimkan di grup. Ya, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.